ketika memasuki usia remaja pun ada sisi-sisi tidak terima bahwa saya tuh anak pendeta. Tidak Kan yang terima. pendeta bapaknya saya, Iya. bukan saya. Kenapa saya harus dituntut seperti papa saya? Ya, satu kehormatan, satu kesempatan yang baik. Akhirnya Yohanes Nahwe ada di Good News Program. Ya, thank you. Welcome to Good News Program. Terima kasih sudah menyempatkan untuk ngundang. Ya, terima kasih banget. Berbicara tentang Yohanes Nahwe tentunya nggak bisa dilepaskan dengan nama besar papi kamu ya. Pendeta almarhum Yakob Nahwe. Nah, mungkin bisa ceritakan dulu sedikit tentang papi kamu nih ya. Silakan. Ya, menjadi seorang anak dari pendeta Yakob Nahwe memang gak bisa keluar dari bayang-bayang beliau, Ya. gitu. Tapi ya kalau saya ngutip ayat firman Tuhan, saya selalu suka bercandanya, Ko dan Ci, saya bilang gini, barang siapa sudah melihat anak, maka sudah melihat Bapa. Jadi kamu cerminan Bapak ya. Jadi the better version of your dad gitu ya. Jadi kalau orang-orang kan suka bisa ketemu, lagi khotbah, lalu gembalanya introduce, beberapa suka salah nyeplos. Mereka bilangnya, selamat datang pendeta Yakob, maksudnya Yohanes. Iya. Ya, abis itu ya saya timpalin nggak apa-apa. Itulah gambaran barang siapa udah melihat anak, dia juga udah melihat Bapa. Jadi, Iya. Keren. Berarti Jadi- sekarang saya panggil bro, boleh Iya. ya? Bro ini adalah senior pastor dari GBI Mawar Mawar Saron. Wow, amazing. Dan memimpin jemaat sebanyak berapa? Ada? data terakhir sebelum pandemi di angka 20.000 Wow. gitu untuk Iya. database-nya. Ya. Jadi bayang-bayang Pak Yakob itu memang nggak bisa hilang sampai sekarang. Iya. Dan saya pikir sampai ke depan pun untuk menghilangkan jejak legacy beliau itu rasanya nggak bisa, Nggak mungkin. nggak mungkin. Gitu. Jadi dengan kata lain saya menikmati dengan status itu. Ketika misalnya turun ke daerah pun legacy itu membuka banyak pintu buat saya. Pasti. Wow. Gitu. Kesempatan-kesempatan pun itu juga terbuka. Jadi dengan kata lain, puji Tuhan itu bisa kita manfaatkan untuk kemajuan dari pelayanan. Betul. Begitu. Supaya pergerakan-pergerakan itu bisa kita teruskan dari legacy itu. Ya. Sebagai anak Yakob Nahwe, menurut kamu bagaimana sih papi kamu bisa membesarkan kamu? Apakah everything itu benar-benar papi kamu sempurna dan kemudian bisa menciptakan atau menolorkan generasi penerusnya yang keren banget seperti ini? Silakan. Wait. Memang orang-orang kebanyakan kenal seorang pendeta Yakob Nahwe itu dari sisi humorisnya. Ya. Begitu. Jadi kesannya memang Pak Yakob itu easy going. Di keluarga pun kita juga beliau itu easy going tetapi juga strict. I see. Dalam arti kenapa makanya seorang yang kesannya easy going kok mau jadi ketua sinode, ngurusin organisasi. Berarti memang di lain sisi itulah yang kelihatan dari seorang Yakob Nahwe. Easy going oke, tapi di lain pihak dia juga strict. Ya. Begitu. Dan memang dalam keluarga pun juga begitu. Artinya ada waktu beliau easy going, tetapi memang dalam keluarga ikatannya memang lebih banyak strictnya. Oh, lebih banyak Begitu. striknya Lebih malah. banyak striknya. Iya, bisa jadi- cerita nggak striknya Iya. kayak apa? Mendisiplinkan anak-anak Betul. nih. Pak Yakob itu adalah pendeta Pentakosta yang lama. Malah boleh dikatakan mungkin di Indonesia itu pendeta Kosta yang masih kena awal-awal. Maksudnya awal-awal tuh bukan yang model sekarang pakai celana jeans, sepatu kets, tapi model-model dulu. Saya khotbah dulu aja pertama kali khotbah di ibadah remaja. Saya diwajibkan harus pakai sepatu kulit, harus pakai celana bahan, kemeja tangan panjang, dan dasi. I see. Gitu. Ibadah remaja ini ya? Ibadah remaja. Ibadah remaja ya? Iya, Iya, karena iya, waktu iya. itu kan belum berkeluarga, masih tinggal di rumah, lagi bercermin lah begitu untuk persiapan. Beliau lewat. Nah namanya orang Ambon kan manggilnya Nyong kan, gitu. Nyong mau kemana? Oh mau khotbah Pi, di mana? Di remaja ini. Kamu remaja khotbahnya begini gayanya. Saya iya, harus pakai dasi, katanya. Ya udah, sejak itu kita pakai dasi terus. Sampai satu waktu akhirnya ketika khotbah di salah satu remaja di GBI mana saya lupa, semua remaja nunduk di ibadah itu. Nunduk artinya tertunduk gitu. Zaman itu belum ada smartphone lah. Begitu. Dan belum semua anak remaja pakai handphone. Jadi artinya nunduknya itu betul-betul tertunduk. Cuman pertanyaannya kenapa? Iya, Gitu. kenapa? Singkat cerita selesai ibadah, seorang remaja
putri datang ke saya. Dia bilang gini, Kak, kita tuh takut sama dasinya. Karena terlalu formal. Iya. Begitu. Oke. Nah akhirnya saya pulang ke rumah, saya bilang, Pi, tadi tuh ada kejadian seperti itu. Nah lalu akhirnya, oh ya udah, mungkin ya udahlah kalau kamu remaja, pemuda, bolehlah lepas dasi, tapi kemeja tangan panjang wajib, Wow. celana bahan wajib, begitu, dan sepatu kulit, gitu. Nah jadi dengan katanya itu adalah bagian dari strict, dan saya pikir itu legacy yang ternyata sangat berarti buat sekarang, begitu, bahwa dari itulah gambaran beliau itu sangat menghargai sebuah pelayanan mimbar itu sedemikian rupa. Harus I see. tampil Begitu, prima harus gitu tampil ya, nggak prima boleh sembarangan. dan ikutin standar-standar bagusnya model internasional. Oke. Nice. Begitu. Dan gereja karismatik pun kan dulu-dulu adalah pendetanya pakai jas dan dasi. Ya, karena kiblatnya Gitu. Indonesia nggak bisa dipungkiri adalah gereja-gereja dari Betul. Amerika ya. Amerika. Betul. Yang mereka semua pada waktu itu keren-keren semua gitu Betul. ya. Tapi sekarang kalau kita ngelihat gereja-gereja di Amerika malah jeans beles, Dress down. Akhirnya jadi berubah dress down, sekarang. Fashionnya udah pakai berubah. kaos, Iya. pakai rantai Betul. gitu ya. Nah terus gimana? Waktu papi Nah. kamu melihat ini semua perubahan seperti Penyesuaian apa? dirinya seperti Nah, apa? ketika perubahan itu pun beliau juga tetap striknya itu nggak berubah. Oh, Dan tetap oke. bahkan kalau saya boleh katakan, saya dilarang khotbah pakai jeans oleh I see. beliau. Sampai sekarang. Karena sekarang beliau sudah nggak ada, omongannya itu terngiang-ngiang terus gitu, Ci. Oke. Jadi artinya saya waktu Pak Yakob meninggal 2 Februari 2021 itu, kemudian saya perlu waktu untuk menyiapkan mental untuk jadi gembala penerusnya. Jadi boleh dikatakan waktu beliau meninggal tanggal 2 itu, dikubur tanggal 3, kita nggak mau lama-lama karena pandemik waktu itu sedang Delta lagi tinggi-tingginya. Tapi dia meninggalnya bukan karena COVID. Bukan ya? karena COVID meninggal. I see. Nah, jadi kita kuburkan semua dengan baik. Kemudian memang BPD DKI sempat tanya, Pak Yohanes kapan mau ditahbiskan? Lalu saya berkata, nanti dulu ya, kalau boleh berikan waktu dulu buat saya untuk ada waktu tenang dulu. Singkat cerita sampailah tanggal 25 Februari, tanggal ulang tahun gereja, tanggal ulang tahun Pak Yakob, Wow. gitu. Jadi momen itulah saya ditahbiskan, Wow. gitu. Boleh cerita nggak perasaan hati kamu pada waktu ditahbiskan seperti apa? Gitu. Nah, ketika ditahbiskan itu saya sampai tahun ini sesudah berjalan 1,5 tahun menjadi gembala, saya jujur belum siap. Belum Karena? siap dalam arti saya merasa bahwa saya tidak akan pernah bisa menggantikan Neta Yakob. Begitu. Karena memang udah beda. Begitu. Walaupun saya anak kandung, nggak mungkin saya bisa gantikan. Di Ya. hadapan jemaat, di hadapan banyak orang nggak bisa. Gitu. Nah tetapi baru berjalan 2 minggu ini, saya baru bisa mengakui diri saya sendiri sebagai gembala. Oh, Contohnya adalah gini, kita punya kantor gereja, ada ruang rapat khusus. Semua rapat pasti di ruangan itu. Rapat kantor, rapat pelayanan, semua komisi pasti pakai ruangan itu. Dan semua sudah tahu ada kursinya Om Yakob. Ini Kursi yang tahtanya. nih. tahtanya beliau. Gitu. Padahal sama-sama ya kursi yang Iya, sama iya, dipakai iya. sama orang. Cuman kan spot itu adalah spotnya beliau. Iya. Kosong nih. Nggak ada yang selama berani 1 tahun duduk. ini Nggak ada yang kosong. pernah berani duduk, begitu. Nah, jadi see. ketika sampai saya jadi gembala pun, saya nggak berani duduk di situ. Oke. Saya masih tetap merasa bahwa beliau tuh ada di situ, gitu. Oke. I see. Nah, sampai baru dalam 2 minggu ini saya baru berani duduk di kursi itu, Wow. begitu. Good. Nah, jadi dengan kata lain, secara mentalnya saya pun boleh saya katakan, Sekarang baru siap. sekarang lah saya betul-betul bisa mengatakan saya ini meneruskan, Wow. Mantap. begitu. Dan baru sekarang dia Amazing. tampil di Good News program. Iya. Amazing. Ada foto Keren. nih pada waktu kamu ada di kantor nih ya. Ah, ah. Saya panggil bro nggak apa-apa ya. Jadi with all due respect ini Ah, ah. tanpa mengurangi rasa hormat sebagai senior pastor dari GBI Mawar Iya. Saron ya. Ah, ah. Ini Nah. ini gimana bisa ceritakan nih? Jadi ini foto, saya lupa kapan, tetapi foto ini adalah waktu mulai merapikan kantornya beliau Oke. menuju kepada saya. Artinya ini bukan untuk menyingkirkan benda-benda beliau, bukan. Tetapi adalah saya mencoba melihat apa yang beliau tinggalkan dalam hal arsip dokumentasi, legal-legal, saya mau teruskan. Jadi ini adalah semua dokumen yang saya harus baca. Oh, Wow. wow. Begitu. Memang nggak ada tanggung jawab kewajiban untuk membaca, tetapi artinya meneruskan legasinya itu adalah saya mencoba meneruskan supaya kalau ini kapal terbang nggak terjadi gejolak begitu, Iya. nggak jadi turbulence. Nah, Ya, jadi atau turbulensnya nggak terlalu lama lah. iya, Iya. artinya saya mencoba dulu begitu secara legal itu saya mencoba melihat apa sih yang
yang mungkin selama ini belum diteruskan. Begitu. Karena I see. saya tetap memandang gembala itu dalam meneruskan legacy ada panggilan organisasi. Nah, True. panggilan organisasi itu yang saya kejar dulu. Makanya itulah banyak dokumennya. Gitu. Wow. Dan semua tumpukan Yeah. itu saya baca. Wow. Udah selesai bacanya. Belum. Masih di sisi kiri sini, sisi kiri Oh, kita kalau wow. lihat dari foto masih ada Saking- satu box plastik yang besar yang memang belum dibaca. Saking banyaknya Saking ya. banyaknya. Dan ini mungkin udah tahun lalu kali ya. I Fotonya see. foto tahun lalu yang memang nggak bisa dibaca. Beda pemimpin, Mm-mm. beda generasi, tetapi orang-orang yang dipimpin juga pasti masih ada yang sama, masih ada generasi baru juga. Mm-mm. Nah, ada nggak di antara jemaat merasa slack atau gesekan gitu Oke. dengan kepemimpinan yang baru ini, yang anak muda ini gitu. Pada waktu kecil kita lihat lari-lari di gereja, nakalnya bukan main gitu. Sekarang memimpin kita, ada nggak? Silakan. Puji Tuhannya dulu memang ketika saya mulai terpanggil sekolah Alkitab, Mm-mm. kemudian akhirnya sampai dipercaya menjadi wakil gembala, karena wakil gembala sebelumnya resign, gitu. Karena memang usianya lebih tua dari Pak Yakob, Ya. begitu. Karena usianya lebih tua dan memang akhirnya beliau mengundurkan diri dari tugas itu. Nah, kekosongan wakil gembala itu secara mendadak pun Pak Yakob berkata, udah kamu, kan kamu juga ada sekolah Alkitab, dan waktu itu udah menuju untuk MTH-nya saya. Magister I see. teologianya, Iya. begitu ya. Udah kamu memang paling cocok, begitu supaya memang ke depannya gereja nggak akan kemana-mana juga. Menurut aturan gereja Bethel Indonesia kan memang anak keluarga boleh meneruskan. I see. Dan ketika memang saya udah terpanggil dan mempersiapkan diri, ya udah kata Pak Yakob, tracknya udah betul, kamu tinggal masuk aja jadi wakil gembala. Nah, puji Tuhannya sejak jadi wakil gembala 2013 itu Pak Yakob masih prima. Kemudian mulai saya di rolling untuk khotbah di ibadah minggu. Mulai dipercayakan mimbar itu. Sehingga supaya perkenalan kepada jemaat mulai terjadi. I see. Dan salah satu culture bagus yang Pak Yakob model pendeta Pentakosta lama itu adalah selesai ibadah salaman dengan jemaat. Oh, di depan pintu Di depan itu. pintu. Iya, iya, iya. Dan beliau berkata, Nyong nggak boleh kemana-mana. Wajib di sini. Dan sejak jadi wakil gembala, Pak Yakob berkata, undangan khotbah hari Minggu udah nggak boleh diterima lagi. Nah, itu Wow. striknya beliau. Undangan khotbah hari Minggu nggak usah diterima lagi. Kamu harus ada di kandang. Oke. Sebelumnya memang Pak Yakob berkata semua undangan terima supaya kamu banyakin jam terbang. Kamu belajar khotbah di depan banyak orang di situ. Mau persekutuan doa kantor sampai ke persekutuan marga, mungkin orang-orang Sumatera Utara kan ada I tuh. see. Kamu pergi ke sana silakan terima. Kemudian semua persekutuan doa mahasiswa, PDO, persekutuan doa ekumene apapun kamu terima. Kamu banyakin jam terbang biar kamu dapat pengalaman. Dan salah satu legacy Ci dan Koyo ada gini. Ketika waktu saya dulu masih awal khotbah itu, Pak Yakob hanya berkata, satu waktu lagi saya lagi ngaca, dan ini khotbah minggu. Saya tetap pakai dasi dan siapkan jas. Lalu Pak Yakob lewat lagi tanya, hari ini khotbah di mana? Saya sebut nama satu gereja, dan gereja itu gereja kecil yang Pak Yakob kenal juga. Itu adalah gereja yang masuk ke dalam gang. Iya. Jadi praktis mobil motor nggak bisa, parkir luar baru jalan kaki. Pak Yakob tahu jumlah jemaatnya berapa, Pak Yakob hanya berkata begini, ingat ya, khotbah di depan 20 orang, dan itu jumlah jemaatnya kira-kira segitu. Khotbah di depan 20 orang, kualitasnya harus sama seperti di depan 2.000 orang. Wow. Mantap. Nice. Begitu. Iya, iya, iya. Nah itu berbekas sampai sekarang. Dan seterusnya sampai nanti, itu Keren. jadi bekal saya. That's good. Nah jadi dari situlah legacy itu terus berjalan sampai akhirnya berlanjut sampai sekarang. Jadi artinya striknya Pak Yakob ada kalanya di situ kita lihat saya alami dan itu yang berbekas. Nah sampai ke zaman sekarang salah satu pertanyaan anak-anak muda di Mawar Saron datang waktu saya jadi gembala itu. Jadi mereka bilang selamat ya, mereka panggil saya Ko Anes. Ko Anes selamat ya, iya thank you. Ko Anes nanti kira-kira pergerakan ibadah minggu kita dress code-nya gimana? Begitu. Interesting. Iya, Dress iya, code-nya iya, gimana? Iya, Begitu. iya, Ini iya, kan iya. karena singer-singer WL muda-muda kan Iya, udah mulai iya. dipersiapkan juga oleh Om Yakob dulu Iya, kan. iya, iya. Kita dress code-nya gimana? Saya udah tahu dari wajah sumringah mereka hadap ke saya itu ada harapan Nah, Iya, bahwa mungkin boleh pakai sepatu cats Iya. atau Iya, iya. apa. Akhirnya saya bilang enggak. Kita semua tetap seperti dulu. Wow. Begitu. Nah itulah yang berbekas ke saya dan ternyata dulu sisi berontaknya saya juga ada gitu ya Ci ya, Ko ya. Bahwa
pengen kita khotbah pakai sepatu kets. Apalagi saya dalihnya dulu adalah kita kan ibadah 4 kali, capek lo berdiri dan gaya khotbah di Mawar Saron itu harus minimal 1 jam khotbahnya. Khotbahnya itu 1 jam begitu. Jadi itu udah biasa dan jemaat terbiasa dengan itu. Malah kalau kurang dari 1 jam jemaat malah kaget, loh kok udah? Kok cepet Kok gitu? cepet? Dan ketika salaman protes. Kok cepet? Oh gitu begitu. ya. Dan itu unik karena terbangun dari 1978 itu bahwa memang model khotbahnya seperti itu. Yang Om Yakob selalu berkata, saya kasih semua jemaat makan bukan dengan sendok teh, bukan dengan sendok makan, tapi dengan skop. Wow, katanya begitu. Jadi pulang kenyang begitu. Good. Nah jadi singkat cerita kan saya dalihnya dulu ada kan khotbahnya 4 jam loh 1 hari Minggu kan 4 kali ibadah pegel juga. Dan sempat waktu 2016 Om Yakob sakit ginjalnya. Kemudian akhirnya kita usulkan beliau pas udah mujizatnya jadi sembuh. Kita bilang, pakai sepatu kets aja lah. Akhirnya kita beliin sepatu olahraga yang all black, semua hitam. Pakai itu jadi nggak terlalu kelihatan kan bahwa itu sepatu kets. Dan akhirnya saya mulai nyuri-nyuri juga. Ketika giliran saya khotbah, saya juga pakai sepatu kets. Dan gitu. Yang all black juga. All black juga. Gitu. Dan saya mulai coba bercanda terus, udah singer WL boleh juga lah. Nggak boleh. Begitu. Tetap nggak boleh. Begitu. Malah akhirnya pas ketika saya all black sepatu kets itu pun, dan saya ngeliat setiap kali mau naik khotbah, dilirik Pak Yakob. Dilirik begitu. Saya tahu lirikan itu, lirikan artinya apa begitu. Saya lihat begitu. Ya udah akhirnya ketika sekarang saya sampaikan itu ke anak-anak muda kita bahwa kita juga harus nerusin legacy Om Yakob lah. Om Yakob menaruh hormat yang besar dalam konteks lokal kita untuk sebuah ibadah. Karena memang yang hadir ke ibadah itu kita nggak pernah tahu siapa yang hadir. Bisa aja ada pejabat negara, ada pengacara hebat, ada orang-orang yang mungkin kita nggak kenal. Kita nggak tahu. Begitu. Dan ketika bubar ibadah pun mereka belum tentu mau salaman dengan kita. Sehingga kita nggak engage dengan mereka. Kita nggak tahu. Kita ada engagementnya dengan orang yang salaman aja. Gitu. Gitu. Jadi arti kan kenal, tiap minggu datang ketahu. Gitu. Dari gaya berpakaiannya kan kita bisa nilai orang seperti apa begitu. Dan kita di depan pintu gereja kan kelihatan mobil-mobilnya orang yang lalu lalang. Begitu. Nah jadi kemudian kita nggak pernah tahu siapa itu. Nah, jadi itu, untuk menghormati mereka yang datang di antara jemaat ini gitu ya. Siapa tahu ada pejabat negara. Nah jadi memang yang legasinya yang Om Yakob sampaikan adalah gitu. Kita harus kasih yang terbaik. Begitu, menurut standar orang secara norma umumnya. Kita nggak pernah tahu, karena ada orang di dalam situ yang datang, bisa nggak jadi jemaat, itu karena gaya baju kita, kata beliau. Jadi ada yang orang datang, dia menaruh respek besar untuk ibadah, tapi pas lihat pendetanya begitu, dia bisa tetap berubah. Nah jadi itu yang berbekas di saya. Akhirnya ketika saya bilang ke anak-anak muda, kita tetap semua perempuan rock, singer. Sampai sekarang ya? Sampai sekarang. WL juga rock. Dan di bawah lutut. Begitu. Dan sepatunya sepatu kulit. Begitu. Jadi itu yang menjadi legasinya yang beliau sampai sekarang. Tapi anak-anak mudanya bisa menerima? Mereka nggak ada kecewa gitu? Enggak. Tapi kan memang bedanya adalah saya langsung bilangnya oke, nggak apa-apa. Tapi yang laki-laki bolehlah slim fit lah. Saya juga khotbah kan pakai slim fit. Kalau mau celana bahan itu ininya lah ya. Artinya fleksibilitasnya untuk bisa celana bahan kok, begitu sepatu kets tapi slim fit. Masih mengikuti perkembangan mode. Tetap pakai dasi, tapi dasinya juga yang langsing. Yang langsing, nggak yang gede banget gitu. Kok gede begitu. Iya. Dan black mungkin ya, kayak Men in Black. Jadi itulah legacy yang kita dapat dan ternyata memang dari hanya soal dress code aja, ternyata memang itu membuat ibadah kita tuh menjadi menjadi serius dalam arti itu memang kita berpikir ibadah biar ada casualnya juga lah supaya orang tuh relax. Tapi ternyata untuk merubah sebuah gereja Bethel Indonesia Mawar Saron itu nggak semudah itu dalam hal dress code. Karena organisasinya udah gede sih. Udah gede dan ada satu certain image yang sudah terpatrikan di hati jemaat atau orang-orang yang udah kenal. Betul. Saya rasa ini mungkin tanpa mengurangi rasa hormat membandingkan ada restoran-restoran yang memang tampaknya baru tapi makanannya old school nih. And I like old school food gitu. Karena somehow old school food tuh resepnya memang udah teruji. Dibandingkan dengan makanan-makanan yang baru, tapi ya pada waktu dimakan nggak ada rasanya. Ini dari ngomongin gereja gitu. Kenapa pindah ke restoran? Ntar orang salah sangka loh. Karena
karena ini menarik gitu ya untuk kita bisa bahas. Dan kita di Mawar Sarmon di gereja itu juga pengkhotbahnya kokinya itu aja. Tuh, sih kan? Dan kita lagi nggak Om Yakob itu memang nggak mengundang tamu dari luar. Dan jadi beliau selalu khotbah terus. Harus dari dalam. Dan 4 kali ibadah beliau terus. Setiap minggu beliau terus. Dari mulai beliau jadi gembala 1978 sampai meninggal di 2021 itu 43 tahun. Kalau tidak sakit dan tidak ada saya yang dipersiapkan, pasti beliau terus yang selalu berkhotbah. Nah, berarti sekarang juga gitu dengan Bro Yohanes? Dan saya juga selalu khotbah terus tiap minggu. Good. Begitu. Jadi kalau mau invite saya makan kue tiaw hari Minggu nggak bisa. Hari Senin aja ya? Hari Senin aja. Hari libur nasional pendeta. Habis studios program aja. Nah, bicara kita ngomong way back lagi. Nah, pada waktu kecil, apakah Yohanes Nahwe itu selalu taat sama orang tua kayak ibaratnya kalau di Alkitab itu si Samuel kecil gitu loh, yang dimuridkan oleh Imam Eli itu. Apakah seperti itu atau gimana? Kamu bisa cerita silakan masa kecil kamu. Jadi kalau misalnya kita membandingkan Imam Eli dengan Samuel, saya rasa gambarannya mirip-mirip dengan banyak gereja dan gembala. Di mana justru anak jemaat lebih tunduk sama pendetanya. Betul. Daripada anaknya sendiri. Betul. Gitu ya? Kan Samuel bukan anaknya Imam Eli kan. Fenomena apapun lah ini. Iya, mau di zaman kapanpun sampai sekarang dan kedepannya mungkin akan mirip-mirip. Nah, jadi ketika memasuki usia remaja pun ada sisi-sisi tidak terima bahwa saya itu anak pendeta. Kan yang pendeta bapaknya saya, bukan saya. Kenapa saya harus dituntut seperti papa saya? Begitu. Misalnya contoh di sekolah pun orang berkata begini, Yohanes dapat ranking 5 besar, terang aja papanya doain tiap hari. Wow. Jadi bagus pun dikomplain, jelek pun dicacat. Nah, ketika nggak masuk 5 besar, dibilang tuh bapaknya lagi nggak doa nih kali ini. Nah, jadi artinya serba salah. Gitu. Jadi maju kena mundur kena. Gitu. Terus. Nah, jadi artinya, memang karena lingkungan itu yang menciptakan kondisi di mana saya sebetulnya nggak terima. Kenapa saya diperlakukan seperti itu? Kenapa nggak seperti teman-teman yang lain dalam pergaulan? Begitu. Misal dalam pergaulan, yuk kita mau nonton bioskop, jangan ajak Yohanes, ntar nggak boleh. Gitu. Nah, jadi itu yang terjadi. Nah, jadi pemilihan baju pun dulu waktu remaja kan yang milih kan orang tua, bukan saya. Begitu. Akhirnya semua model nggak ada jeans. Gitu. Jadi semua celana-celana bahan. Dan itu kan pergolakan batin ketika ngeliat teman-teman kan. Gitu. Model rambut pun, model kacamata. Itu juga harus dari orang tua dulu. Jadi semuanya harus ada filter dan approval. Iya. Dari papa kamu nih. Iya. Wow. Terus bagaimana kamu bisa mengatasi pemberontakan yang bergelora di dalam diri kamu? Iya. Pemberontakan itu ada juga terjadi ketika misalnya di belakang, ketika nggak ada orang tua begitu. Nah, terjadi pemberontakan misalnya sekali-kali bawa celana jeans di tas, keluar rumah pakai celana bahan. Sampai kayak gitu ya? Ganti di luar. Jadi pakai celana jeansnya udah dosa ya? Udah. Ya ini kan mau Pentakosta lama. Gitu. Iya. Terus gitu. Nah jadi itu mengalami seperti itu. Wow. Tapi entah kenapa mungkin perlindungan Tuhan lah ya, kita yakin bahwa saya tidak sampai berontaknya itu sampai berontak banget tuh kayak melawan orang tua. Karena saya masih merasakan bahwa orang tua itu adalah figur yang harus dihormati dan harus disayangi. Dan biar gimana pun saya berkata dalam hati, senakal-nakalnya saya, tapi tetap nggak boleh bikin papa mama nangis. Artinya sedih karena perbuatan saya. Gitu. Jadi yang ngumpet-ngumpetnya gitu, tetap pulang ketahuan juga. Kamu bawa celana 2. Begitu sama mami kan. Pas buka tasnya, sini mami, kamu udah pulang, mami bantuin tas. Nggak usah mi, bisa bisa-bisa sendiri. Begitu. Padahal kan tahu ada yang sesuatu disembunyikan, celana jeans misalnya. Tetap juga ketahuan begitu ya. Kok cuciannya kok lebih banyak ya misalnya. Gitu. Nah jadi itulah gambaran pemberontakan. Memang salah satunya adalah dalam ibadah minggu saya tidak mau terlibat dalam pelayanan. Pernah tuh? Berapa tahun? Seumur hidup waktu usia remaja, Ci. Dan sampai pemuda pun tidak mau terlibat pelayanan. Boleh tahu kenapa? Alasannya karena itulah pemberontakan saya karena tuntutan jemaat, tuntutan orang tua juga. Yang begitu. Orang tua kamu tuntut apa nih? Kalau jemaat ya oke lah, kita nggak ke gereja nggak boleh pakai celana jeans, ke gereja harus terus berperilaku baik, begitu. Padahal dulu waktu kecil itu pun saya kan namanya anak kecil aktif, anak laki-laki seneng lari-lari. Gitu. Nah ini guru-guru sekolah minggu sekarang yang lama-lama masih tetap setia juga jadi guru sekolah minggu. Kalau ketemu dengan mereka saya masih panggil tante, dan mereka pun berkata,
nggak nyangka ya tante, lihat kamu sekarang jadi gembalanya tante. Dulu mah kamu malah lari, tante panggil dengan kejar-kejarin. Begitu. Nah jadi itu dulu. Begitu. Nah artinya pemberontakan itu ada, harus sekolah minggu, mami anterin sekolah minggu, ya mi sampai jumpa, kabur. Oh mami udah nggak ada, kabur. Atau pas lagi ngajar kena giliran kakak sekolah minggu yang galak, nah takut tuh, diem. Begitu. Okay. Nah mau tanya lagi nih, ini lebih personal. Yeah. Biasanya kalau remaja-remaja itu kan dealing, kalau cowok lah kita tahu lah, dealing dengan rokok, pornografi, terus kemudian kadang minum-minuman keras. Terus kemudian macam-macam, mungkin kekerasan, berantem. Pernah ngalami nggak? Di masa itu saya prinsipnya adalah senakal-nakalnya saya nggak boleh bikin orang tua nangis. Dan saya tahu kalau masuk ke area itu pasti orang tua nangis. Jadi kenakalan kamu itu ada batasnya. Ada batasnya. Gitu. Artinya saya nggak mau nakal itu membuat mami nangis, orang tua nangis. Dan saya juga tahu ketika mulai remaja, entah gimana saya tahu bahwa saya tuh dapat kesempatan bisa sekolah, beli baju dan sebagainya itu karena pelayanan orang tua. Begitu. Sehingga saya berkata bahwa saya hidup dari reputasi orang tua. Maka itu saya harus jaga reputasi itu. Tapi bagus juga lo bisa jaga reputasi orang tua. Anak yang bertanggung jawab loh ya. Jadi, cuman lari dari sekolah minggu aja sih. Dan remaja juga nggak ibadah pun juga karena udah remaja karena ada geng temen kan. Teman-teman dulu kan akhir berteman dengan jemaat sendiri. Akhirnya juga tetap ketika ibadah pun dulu nggak serius juga sih sesungguhnya gitu ya Ci ya. Artinya ketika ibadah pun yaudah gue harus ibadah karena gue anak gembala, anak pendeta. Jadi begitu. Karena kewajiban. Boleh tanya nggak titik baliknya apa? Karena kan kalau kita lihat sampai hari ini kamu bisa meneruskan pelayanan papi, berarti kan sesuatu berubah gitu. Berarti kamu mengerti nih ada panggilan dalam hidup kamu. Ketika lulus SMA, waktu SD, pertanyaan pertamanya, Nyong kamu kira-kira mau jadi pendeta nggak? Lulus SD nih ya? Waktu sebelum lulus SD, yang pertama kali ditanya. Jadi waktu itu dengan masih kecil itu saya cuma bilangnya begini, kan papi tahu pendeta itu panggilan. Nyeplos ngomong begitu. Akhirnya Om Yakob juga, iya ya pendeta panggilan. Ya akhirnya melihat bahwa ini anak kita satu-satunya di keluarga, anak laki-laki satu-satu di keluarga, akan jadi pendeta nggak ya? Kok kayak gini sekolah minggu kabur-kabur, guru sekolah minggu juga lapor kabur-kabur, remaja nggak pernah mau pelayanan, sampai di di pemuda pun juga nggak pernah serius ibadah begitu. Singkat cerita lulus lulus sekolah, akhirnya disekolahkan lah. Saya pertama kali kuliah itu langsung merasakan ke luar negeri, disekolahkanlah di Guangzhou, ngambil jurusan sastra bahasa Mandarin. Nice. Keren. Begitu. Dan itu pun terjadilah penolakan. Saya istilahnya kuliahnya juga nggak serius. Begitu serius dalam arti, ini kan maunya papi mami saya dikirim ke Cina. Saya maunya di Indonesia dengan teman-teman. Dan itu kan. Tapi kamu fasih bahasa Mandarin ya? Enggak. Tapi mami fasih. Jadi untuk bagi pemirsa yang belum tahu. Papi beliau ini adalah orang Ambon. Orang Ambon. Yang Ambon. Mami orang Chinese. Indonesia. Iya. Nah jadi artinya di situ mami karena generasi kedua. Jadi opa dari mami, papanya mami itu dari Santung dari Cina merantau ke Indonesia untuk jualan kain sutra. Wow. Gitu, nyampe di Kalimantan, kawin lagi dengan perempuan Chinese Kalimantan, istrinya ditinggal di Cina karena merantau ke Indonesia. Istri pertamanya kawinlah dengan oma, mamanya mami. Begitu. Nah lalu dari situ pindahlah ke Jakarta. Dagang kain di Proyek Senen. Nah akhirnya singkat ceritanya itu latar belakangnya mami bisa bahasa Mandarin karena papanya itu asli orang sana, Totok nih ya. Orang Totok gitu. Yang kalau dulu Om Yakob suka bercanda, papa mertuanya itu nggak bisa bedain sumur, semut sama semur. Kenapa? Karena semua ngomongnya semu. Bahasanya. Yang kecil-kecil hitam-hitam kalau jalan itu semu. Terus kalau gali-gali lubang keluar air jadi semu. Gitu. Jadi nggak bisa bedain semut, sumur sama semur makanan. Semuanya semu gitu. Dia cuma bisa ngomongnya semu gitu. Di Cina itu di Guangzhou itu kok. Jadi artinya ada gereja lah yang memang waktu itu diantar untuk kita ibadah gereja Indonesia. Begitu. Walaupun saat itu adalah gereja underground. Karena waktu itu saya lulus SMA 98.
Nah di Cina pun juga masih dalam keadaan seperti itu, gereja Indonesia juga underground, dalam arti di apartemen-apartemen. Sampai akhirnya ketika kepengurusannya nggak ada pun begitu, dengan mereka harus pulang karena visa, si koordinatornya, akhirnya kita ke gereja Amerika, itu yang lebih legal. Begitu. Akhirnya gereja ibadah dalam bahasa Inggris. Nah singkat cerita itu pun lama-lama saya nggak klik dengan gereja bahasa Inggris itu. Kemudian juga ya akhirnya jadi tetap dalam penolakan, setiap kali lihat gereja ngebayang dengan beban. Begitu. Jadi setiap kali mau ke gereja tuh bebannya adalah saya tuh ke gereja karena saya anak pendeta. Bukan karena saya anak Tuhan. Perlu firman Tuhan. Tapi karena beban itu. Karena dari lahir sampai besar seperti itu. Nah jadi penolakannya adalah paling itu aja, nggak ke gereja. Gitu. I see, oke. Terus Dan nggak mau terlibat dalam pelayanan. Sampai kamu bisa sampai akhirnya balik. Ketika satu waktu 1999, jadi setahun setengah begitu, saya dipindahkan ke Amerika, ke Portland, Oregon. Itu karena memang Pak Yakob waktu itu pikir, ini anak maunya apa ya, begitu. Saya sempat pernah bilang gitu, Ci, waktu SMA di Kelapa Gading, saya bilang gini ke Mami, Mi, cariin saya ruko dong, saya pengen jualan semua kebutuhan sehari-hari. Sembako. Yang sebetulnya dulu itu adalah cikal bakalnya saya kepengen bikin seperti mini-store sekarang nih, Maret-Maret itulah. Gitu. Seperti Maret-Maret yang ada di mana-mana. Di ruko-ruko. Dan itu dulu belum ada. Dan itu kalau nggak salah tahun 97 begitu, sebelum lulus SMA. Nah saya bilang, Mi, saya pengen mulai jiwa entrepreneurnya udah muncul gitu. Saya pengen dagang, dan sempat saya bilang, Pi, dulu pertanyaan Papi dulu waktu saya kecil itu, saya mau jawab sekarang. Saya mau melayani, tapi behind the scene. Saya mau melayani Papi dengan backup dana. Tapi saya nggak mau pelayanan yang kelihatan di panggung. Saya mau kerja, pasti saya mau cari uang dengan berhasil. Saya support pelayanan Papi dengan uang. Papi mau bangun gereja cabang, saya support. Papi mau pelayanan KKR daerah, saya support. Dulu ngomongin gitu. Makanya Mami beliin saya ruko. Mau teknisnya mau sewa atau beli terserah. Nah singkat ceritanya, ternyata Mami cari-cari ruko di Kelapa Gading dan saat itu nggak masuk dalam budget. Akhirnya Mami panggil saya, kok nggak bisa, Mami nggak punya dananya. Belum nanti modalin beli semuanya. Begitu. Nah dari situ akhirnya oke deh, ya udah. Nah akhirnya kita semua bingung nih, si Yohanes maunya apa ya. Akhirnya makanya ke Cina belajar Mandarin, siapa tahu bisnisnya akan lancar dengan bisnis dengan orang Tionghoa. Orang dari Tiongkok. Begitu. Nah itu motivasinya. Nah akhirnya pergi ke sana, saya nggak ada harapan ke sana, nggak ada tertarik belajar bahasa. Akhirnya bingung, ya udah maunya apa sih Yohanes? Saya bilang saya passionnya ke kaligrafi, begitu. Ya udahlah, pikir graphic design. Ya udah ke Amerika deh, prospeknya mungkin graphic design bagus, begitu. Akhirnya ke Amerika, dicariin gereja Indonesia dan ada. Akhirnya ibadah, saya mulai merasa ada tingkat kedewasaan sedikit, mau ibadah, Ci. Tapi nggak mau pelayanan. Artinya saya mulai merasakan ada kerinduan untuk ibadah, untuk nyari Tuhan. Tapi untuk melayani saya nggak mau, gitu. Jadi singkat cerita, wah orang di sana heboh, wah anaknya Pak Yakob Nahway loh, begitu ke kota kita dan ke gereja kita. Akhirnya beban itu mulai muncul lagi. Beban artinya beban bukan untuk panggilan pelayanan, tapi harus pelayanan lagi. Jadi istilahnya kemana-mana kamu dikejar-kejar dengan nama besar papa kamu. Iya. Sampai di Amerika pun ungkapannya pun akhirnya keluarnya begini, masa anak Pak Yakob nggak pelayanan? Aduh. Nah akhirnya saya mulai lagi berkata dalam hati ke diri sendiri. Nah penjagaan Tuhan di situ saya rasa bahwa akhirnya gini, oke, di kota ini pun kota kecil, zaman itu orang Indonesia nggak banyak di kota itu. Saya cuma berkata, ya ampun di kota kecil aja beban untuk melayani ada. Ya udah, saya harus jaga reputasi papa saya. Akhirnya saya melayani di situ. Zaman itu masih overhead projector. Kamu jadi petugas. Akhirnya jadi OHP. Petugas OHP. Akhirnya mulailah benih-benih kecintaan kepada pelayanan mulai muncul. OHP gereja itu dulu berantakan sekali. Dan saya rapiin. Sampai semua disusun dengan alfabet. Dari semua judul lagu dari A sampai Z. Saya rapiin semua. Kamu bikin sistemnya. Saya rapiin. Nah itulah muncul cikal bakal kecintaan sama pelayanan. Dan akhirnya klik ketika mulai waktu itu Amerika, Presidennya George W. Bush mengumumkan kita akan invasi Irak. Sebelumnya saya minta pulang ke Indonesia karena masih ada tiket pulang, jangan sampai angus. Saya bilang, Pi gimana kalau mau pulang?
ya supaya biar tiket ini nggak hangus. Mm-mm. Lalu pulanglah ke Jakarta, lalu Ibu Rina, Mami dengan karunia mimpinya bilang, Tuhan ngomong bawa si Yohanes ke Kupang, aku mau bicara. Karena saat itu Om Yakob mau KKR 3 malam di lapangan di Kupang. Di Kupang. Di Kupang. Sampai akhirnya Om Yakob bilang gini, nah ini sisi humorisnya Om Yakob gak hilang dalam keluarga, ngomong ke si Mami, masa mau ngomong aja jauh-jauh ke Kupang kan tiket mahal begitu, kan tiket mahal, ngomong aja di Jakarta begitu. Akhirnya ya Ibu Rina bilang, ya Tuhan pokoknya udah ngomong ya Pi, 90% dari semua Tuhan ngomong dalam keluarga kita dan gereja, itu kan selalu terjadi begitu. Jadi udahlah bawalah gitu, oke deh. Nah singkat cerita, malam pertama gak ada apa-apa, malam kedua terjadilah penglihatan. Dimana Om Yakob naik ke panggung dan itu malam, sore. Kemudian saya lihat diri saya yang naik pakai jubah putih dalam keadaan siang hari. Ini kamu yang lihat? Saya yang lihat sendiri. Om Yakob gak ngerasa apa-apa. Dan apa yang Tante Rina dengar itu bahwa Tuhan mau ngomong, gak diceritain ke saya. Supaya jadi kamu gak ada tahu konfirmasi nggak nih benar antara Tuhan ngomong dengan si Yohanes nih. Begitu. Nah malam pertama kita sengaja waktu itu nggak pesan kamar lain, kita pesan extra bed. Saya jadi tidur sama sekamar. Dan saya tahu motivasi orang tua dulu waktu itu adalah biar bisa ngomong ke saya, biar kita ngobrol lah, kan kamu kan lama di luar negeri. Iya bener toh. Ternyata sebenarnya saya taunya pasti mau lihat nih, malam itu ada cerita nggak di malam pertama? Nggak ada cerita. Ternyata mereka kasak-kusuk di belakang. Kok gimana sih Tuhan nggak ngomong nih? Begitu. Malam kedua penglihatan terjadi seperti itu. Terus kamu cerita sama Papi Mami? Oh nggak cerita. Malam ketiga terjadi hal yang sama, pengulangan dari penglihatan itu. Nggak cerita juga saya. Pulanglah kita ke Jakarta, orang tua diem tentang suara Tuhan, saya diem tentang penglihatan itu. Lalu pulanglah ke Amerika, lanjut lagi sekolah, kemudian saya nggak ingat dengan penglihatan itu. Mendadak lupa, satu waktu ketika George W. Bush umumkan mau jajah Irak, kemudian di situ dalam gereja kita itu kita pas hari itu ada komsel. Kita gerakan doa. Dan saya doanya Tuhan tolong kalau memang ini mau ada peperangan, jangan sampai perang dunia ketiga. Dan polos-polosnya kita doa begitu kan. Jangan sampai perang dunia ketiga. Pas selesai saya doa seperti itu, masih dalam momen doa gandengan tangan, toto penglihatan itu muncul di Kupang. Untuk yang ketiga kalinya kamu lihat. Begitu. Nah akhirnya di situ malamnya saya nggak bisa tidur dan semangat untuk belajar desain grafisnya langsung turun. Tahu mendadak saya pengen sekolah Alkitab. Begitu. Dan ternyata di situ ada sekolah Alkitab di gereja yang memang dulu gereja Amerika yang sempat saya juga ibadah ke situ. Begitu. Tapi ngomong dulu dong sama Papi Mami. Nah akhirnya singkat cerita saya telepon ke Indonesia, lalu bilang ke Mami, Mi kayaknya saya mau sekolah Alkitab. Kaget dong. Ya kaget. Sampai Mami bilang, tunggu nih, Papi ada di sebelah nih. Coba kamu ngomong ya. Ngomong lagi. Pi, saya kayaknya mau sekolah Alkitab. Nah karena memang dari penolakan saya, pemberontakan saya dulu di Cina juga sekolahnya nggak serius, begitu artinya nggak niat belajar dengan sungguh-sungguh, nilai prestasi biasa-biasa aja. Lalu kemudian mau graphic design, sampai Pak Yakob nanya pun, ini kamu serius nggak sih mau graphic design? Serius Pi, ya udah. Nah sekarang kamu berubah lagi dari jurusan sastra Mandarin, graphic design, sekarang mau teologi ya. Ternyata pertanyaan itu adalah mau confirm aja. Kamu beneran nggak sekolah Alkitab? Serius nggak? Serius nggak? mahal, Jangan nanti pindah lagi, robah lagi kan, pendaftaran lagi dan sebagainya, pendaftaran ulang, beda kampus. Dan semua international student juga mau sekolah Alkitab pun kan tetap mahal. Mahal. Begitu. Betul. Nah akhirnya nggak Pi, yakin Pi. Nah dan itu nggak cerita tentang Tuhan ngomong ke Mami. Lalu akhirnya dilihatlah terus sekolah Alkitab sampai akhirnya World Trade Center terjadi. 9/11 terjadi. Semua tahun berikutnya itu kan 2001, 2002 keluarlah peraturan semua pria Indonesia 18 tahun ke atas harus lapor ke INS, ke imigrasi Amerika. Sempat gitu ya? Sempat gitu. Dan saya lapor. Termasuk teman-teman juga orang-orang Indonesia yang ilegal yang tinggal di sana. Yang datangnya student visa, turis visa, akhirnya kerja. Akhirnya udah kita semua lapor. Dan secara anehnya pasti Tuhan atur saya harus pulang ke Indonesia karena student visa saya dicoret. Gitu. Dan dicoretnya di depan saya ketika di INS itu di imigrasi. Kan ada kantor imigrasi di pusat kota di downtown. Datang ke situ, petugasnya laki-laki, kulit
hitam sampai dia bilang ini student visa saya ada di Amerika karena student visa, lihat itu statusnya. Lalu dia lihat, oke, dia coret di depan saya. Dia berkata katanya, enggak, student visa kamu sekarang udah nggak berlaku. Dibatalin, kamu pulang ke Indonesia. Really? Kamu harus reapply lagi student visa itu. Wow. Dari Indonesia? Dan itu saya udah sekolah Alkitab. Wow. Tahun keberapa? Tahun kedua. Tahun kedua. Begitu. Nah, jadi kamu harus pulang dulu nih ceritanya. Begitu. Nah, jadi singkatnya saya pulang ke Indonesia masih dengan harapan bisa balik sampai nggak ada apply terus, reapply di kedutaan di Indonesia di Jakarta, nggak dapat terus. Sampai satu waktu udah kita nyerah, kita berkata udah nggak usah lagi deh, kita di Indonesia aja sekolah Alkitabnya. Di STD Petamburan? Ya, begitu. Langsung masuk Seminari Bethel. Tapi saat itu saya masuk ke ini, HITS, Harvest International Theological Seminary di Karawaci. Iya. Karena waktu itu saya sekolah Alkitabnya di Portland Bible College. Tapi bisa ditransfer langsung? Karena HITS bisa transfer ke sana, kita masuk ke HITS waktu itu. Dan akhirnya kita masih terus reapply student visanya sambil berharap nanti transfer. Sampai akhirnya 1,5 tahun, akhirnya nggak dapat terus. Sampai terakhir kali datang ke imigrasi, ke kedutaan Amerika. Sampai petugasnya, you again? Wow. Sampai digituin, you again? Nah karena digituin saya berkata, udah deh gak usah lagi deh, tutup aja Amerika. Emang dari gereja gak dikasih surat letter of recommendation? Dikasih letter of recommendation. Udah dari gereja nih? Udah dari gereja, sampai di sana pun, sampai semua jaminan bahwa tenang aja dia akan balik ke Indonesia. Karena kan bayang-bayang Amerika itu adalah orang-orang Indonesia gak mau pulang. I see, oke. Nah ini yang saya mau tanyakan. Pada waktu itu kira-kira bagi kamu ada nggak kamu nangkap sesuatu message dari Tuhan? Saat itu belum nangkap dan orang tua belum cerita tentang suara Tuhan, suruh Yohanes ke Kupang, belum cerita. Dan kamu belum cerita tentang penglihatan? Penglihatan itu udah waktu ditelepon. Udah diceritain. Iya, waktu ditelepon itu. Jadi kalau detail dikitnya waktu saya ceritain itu dapat penglihatan itu, ternyata mereka nangis di telepon orang tua. Tapi nggak cerita tentang suara Tuhan bawa Yohanes ke Kupang. Iya. Tetap nggak cerita. Nah kemudian sesudah saya lulus sarjana di HITS, kita komit udah nggak usah lagi deh ke Amerika, tutup aja pengharapan itu. Nah disitulah akhirnya pindah ke Seminari Bethel. Semester 5 masuk Seminari Bethel. I see. Begitu. Dan nggak taunya secara tidak terduga Om Yakub jadi ketua sinode 2003. Wow. Sinode GBI. Nah jadi kemudian udah lulus sampai lulus, barulah Tante Rina cerita, kok Mami mau cerita nih, duduk kamu dengar. Baru diceritain itu, sama-sama kaget. Jadi sampai saya bilang, Mi ternyata nunggunya lama ya, Mami bisa cerita ke saya. Kan takutnya saya nggak sarjana teologi juga nih. Iya. Si Mami masih nunggu terus nih, takutnya kan roba-roba. Begitu, nggak tahu, udah STH ya udah diceritain lah. Gitu, langsung lanjut S2 lagi di seminari. Ya, jadi apakah menurut kamu memang Tuhan sengaja nih menutup pintu untuk kamu nggak bisa balik ke Amerika? Saya sangat yakin itu. Supaya kamu bisa dimuridkan di Indonesia. Betul. Malah yang kedua kok, jadi karena Om Yakub ketua sinode, hubungan dengan COG saat itu makin bersemi, makin baik. Begitu, jadi akhirnya hubungan dengan Church of God maksudnya di Cleveland, Tennessee sana. Sampai akhirnya waktu itu mau dibuka celah untuk supaya putra-putri GBI yang bagus bisa dapat beasiswa ke COG untuk sekolah Alkitab. Ambil dapat MDiv lah atau TSM atau ya MTH itu. Dimulailah dengan saya awalnya, begitu. Dan mereka melihat bahwa oh iyalah anak ketua sinode pernah di Portland, Oregon, juga bahasa Inggrisnya bisa. Mari kita mulai. Dan itu saya dapat beasiswa ke sana. Wow. Dan sementara mencoba apply lagi visa, udah mulai kuliah secara koresponden jarak jauh. Zaman masih awal email, gitu. Nah singkat cerita nggak dapat. Nah ini cerita tentang gereja, surat rekomendasi dari gereja. Sama kita bawa dengan foto-foto semua, bahkan sampai Google Maps kita print, gitu. Lalu kalimatnya adalah si petugas itu berkata, I don't know your church and I don't care. Wow, jadi memang cara Tuhan untuk cara menutup Tuhan pintu seperti itu, menutup pintu. Akhirnya singkat cerita di situ, ya udahlah, itu saya udah menikah, gitu. Kemudian COG pun sudah kompromi, boleh bawa istri. Dan waktu itu baru nikah dan belum ada tanda-tanda kehamilan. Dan COG hanya bikin tekan kontrak bahwa kamu selama kuliah nanti di Amerika nggak boleh hamil istri. Kalau istri hamil, istri pulang, nggak boleh tinggal sama kamu, gitu aturannya. Gitu. Nah jadi udah tekan kontrak semua itu, visa nggak dapat, ya udahlah kita tutup
harapan. Akhirnya udahlah S2 aja di Seminari Bethel. Nah saya rasa itu penolakan itu kita bisa punya anak pertama dan anak yang kedua. Dan saya percaya dalam penerusan legacy itu adalah lebih baik dan jauh lebih baik saya di Indonesia. Gitu ya. Daripada di Amerika. Karena dengan cara yang cukup unik ini, papa kamu atau papi kamu jadi bisa memuridkan mempersiapkan, kamu. Benar. menyiapkan. Benar. Dan yang paling bagus legacy itu adalah ketika sekarang menjadi gembala, puji Tuhan semua berjalan dengan baik. Ya, Tongkat estafet teralihkan dengan baik. ya. Begitu. Karena kedekatan dengan jemaat itulah kuncinya. Oh, jadi terbangun ketika kamu masih kuliah di Iya, sini iya. juga Terbangun ya. di sini. Karena selama mulai istilahnya kamu belum apa-apa nih. Betul, belum apa-apa, Iya. jemaat udah mulai kenal. Dan kalau sekarang jemaat yang masih ada di kita pun, mereka taunya adalah gini, Yohanes tuh grafiknya bagus. Begitu. Mereka melihat perkembangan seorang Yohanes gitu. Di luar sana yang nonton acara ini, mungkin aja ada Yohanes-Yohanes yang lagi menolak panggilan Tuhan. Yang mungkin lagi kabur sama lagi papanya lari. nih. Atau mungkin bukan papanya lah. Mungkin belum tentu anak pendeta juga. Iya. Atau lagi lari dari panggilan. Nah, message apa yang kamu bisa sampaikan kepada mereka? Ya, kalau kita yang pertama sesudah terpanggil, artinya mengalami panggilan Tuhan secara personal, nggak bakalan bisa lari. Dan itu yang saya mau coba terapkan ketika waktu doa di Amerika itu adalah dalam komsel itu, saya masih tetap doa, Tuhan aduh kalau boleh jangan pendeta. Karena saya tahu nggak enaknya jadi pendeta seperti apa. Bangun keluarga sebagai keluarga pendeta nggak enaknya seperti apa. Saya nggak mau hidup istri nanti seperti itu, anak-anak seperti itu nanti ke depan. Walaupun waktu itu belum punya pacar. Belum ada bayangan kapan nikah. Nah jadi dari situ akhirnya saya keingat cerita tentang Yunus. Begitu bahwa Yunus lari dari panggilan, ditelan ikan besar. Saya kalau lari di panggilan di Amerika, saya nggak tahu versi ikan besarnya saya itu seperti apa. Apakah kecelakaan kaki diamputasi, atau saya nanti mungkin kehilangan penglihatan atau apa. Akhirnya saya berkata, waduh saya nggak mau nanti melayani Tuhan dengan separuh anggota tubuh. Tetapi mumpung masih utuh, masih oke, saya mau serahkan semuanya buat Tuhan. Jadi sebaiknya kalau memang di luar sana mereka yang sudah terima panggilan Tuhan, ayo responi aja gitu ya. Langsung responi aja. Mendingan persiapkan diri dengan baik possible. Begitu. Dan tips yang kedua adalah selain langsung as soon as possible, secepatnya ambil panggilan itu. Dan yang kedua tipsnya adalah, it is better to go to a Bible school. Kenapa? Lebih baik masuk sekolah Alkitab. Dapetin gelar untuk supaya bisa di pelayanan. I see. Begitu. Karena dengan kita punya gelar, kita punya tools untuk berkhotbah. I see. Begitu. Karena ini legasinya juga adalah Pak Yakob waktu itu dalam berbagai macam seminar kalau dengan gembala-gembala dan juga sampaikan ke saya, Pak Yakob hanya bilang adalah keberhasilan gembala dalam memimpin gereja adalah if you win in the pulpit, you will win everywhere. Kalau kamu sudah menang di mimbar, kamu menang di semua. Bisa dimaksudkan diartikan? Maksudnya adalah kalau setiap minggu performance-nya gembala berkhotbah itu sudah bagus, I see. Dimanapun gembala akan mendapatkan respect. Akan lebih mudah diterima oleh jemaat-jemaatnya. Nah, bahasanya Pak Yakob adalah kalau sudah menang di mimbar, pasti akan menang di rapat majelis, akan menang di rapat panitia Natal, akan menang di semua rapat-rapat yang lain. I see. Nah, intinya adalah itulah pelayanan. Nah, jadi dari situ saya merasa bahwa kalau saya nanti mau menang di mimbar, saya harus punya toolsnya. Harus punya kendaraannya, punya perlengkapannya. Perlengkapannya dapat dari sekolah Alkitab. Jadi di sekolah Alkitab bisa dipersiapkan secara sistematis. Diperlengkapi. Seorang bisa mendapatkan secara pengetahuan yang internal utuh. kita punya toolsnya, tetapi yang keduanya di mata jemaat akan lihat bahwa pemimpin kita ini well prepared. Pemimpin kita ini menyiapkan diri dengan baik karena dia sekolah Alkitab. Makanya ini yang saya alami dalam waktu saya mulai khotbah sebagai wakil gembala. Waktu itu memang jemaat udah mulai begini berkata, memang beda antara Yohanes dengan Pak Yakob. Pak Yakob khotbahnya lebih banyak ke memberikan semangat, dorongan, percaya mujizat. Yohanes lebih ke teaching. Dan bahasa mereka ada jelas karena Yohanes sekolah, karena Yohanes nyiapkan diri. Begitu. Dan sampai sekarang pun ketika setiap minggu khotbah pun jemaat sudah terbiasa. Kalau dulu zaman Om Yakob dengan skopnya itu adalah untuk membagikan dorongan motivasi, keimanan, mujizat. Kalau sekarang lebih ke teaching. Dan sekarang khotbahnya pun saya 1 jam. Dan 1 jam itu mereka merasakan 1 jam itu adalah seperti mereka kuliah. I see. That's good. Dan itu legacy itu yang peralihannya itu dalam style khotbahnya.
Dan itu enggak masalah Dan buat itu jemaat. puji Tuhan Mereka nggak bisa masalah. menerimanya. Ya. Oke, Gitu. oke. Nah, makanya saya imbangi dengan dress code. Oke, Karena dress code-nya tetap dipertahankan. peralihannya dari style teaching, style preachingnya, jangan dirubah dengan style dress code-nya. Nanti terlalu banyak perubahan. Terlalu banyak perubahan, susah untuk nerimanya begitu. ya. I see. Okay. Nah, kami ingin tahu lebih dalam tentang pernikahan kamu. Ada foto yang bisa ditampilkan nih. Oke. Ya. Nah, oke. Bisa ceritakan tentang ini usia tentang fotonya, kekasih hati kamu. Ini foto benar-benar fresh. Kita foto di bulan Desember. Oke. Kita foto sama anak-anak. Dan ini maunya saya. Iya. Bukan maunya istri. Kalau kami di keluarga, karena Pak Yakob itu sebagai public figure dan gembala, dan pelayanan media kami di internalnya adalah tabloid Mawar Saron yang keluar tiap minggu. Jadi maka itu Pak Yakob itu wajib foto studio. I see. Begitu di zaman itu, karena belum ada smartphone dan sebagainya. Yeah. Foto studio lah. Maka itu kami punya koleksi foto studio keluarga cukup banyak. Gitu. Dan Pak Yakob senang dengan foto-foto sehingga itu membekas di hati saya. Dan saya bilang sama istri, ini foto waktu itu kita udah 13 tahun usia pernikahan. Nice. Gitu. Dan saya berkata, kita belum ada foto keluarga loh. Yang secara proper, secara resmi. Dengan baju. Akhirnya dia bilang, udahlah gak usah lah, itu mah gak usah. Saya akhirnya paksa. Gitu. Dan waktu itu udah jadi gembala kan. Saya bilang, kita harus ada foto lah. Akhirnya udah singkat cerita foto, kita ada 3 pose, 2 formal, dan ini yang foto yang ditayangkan ini foto yang informal. I see. Okay. Bisa ceritakan ini peran istri kamu. Nah ini yang formalnya. Nah, jadi dengan kata lain akhirnya istri mau ngikut foto formal, dan ini pun saya pun lepas dasi kan. Jadi secara legasinya Om Yakob ini ada pelanggaran nih. Ada pelanggaran, gak ada dasi. Dilirik loh. Mungkin nanti ketemu di sorga saya dijewer dikit kali ya. Kamu ya. Nah bisa ceritakan arti istri kamu. Akhirnya buat diri kamu saat ini. Ya, kalau istri itu memang dari awal pun kami pacaran, kenalan dari pertemuan reunian sekolah SMA dulu, ketemu. Dan ketika kami mulai pacaran, sempat jalan 2 tahun. Kemudian di tahun yang kedua itu dia kuliahnya di Atmajaya. Dari Seminari Bethel di Petamburan, Sleepy. Tinggal jemput ke Atmajaya, kita pulang, mau ke Kelapa Gading, sama-sama orang Kelapa Gading. I see. Begitu. Kemudian akhirnya singkat waktu mampirlah, kita lupa mau celebrate apa. Saya bilang sekali-kali lah biar kita makan di mall yang kerenan. Begitu saya bilang, lalu ke Plaza Indonesia lah waktu itu. Kita makan, itu belum ada Grand Indonesia. Kita makan di PI, kemudian kita cari restoran, sebentar lagi jalan keliling, pramusajinya ngomong ke kita, Mas, Mbak, mampir dong ke sini ngomongin masa depan. Waduh. Wow. Sementara kita jalan, makasih ya Mas ya. Nah, kita jalan lewatin. Saya tanya, kamu denger nggak? Masih ngomong apa? Takutnya cuma saya doang nih. Iya. Dia enggak. Dengar, ngomong apa coba? Saya bilang gitu. Suruh mampir ngomongin masa depan. Sejak itu makan siang kita yang maunya relax informal jadi formal. Oke. Artinya kita jadi serius ngomongin. Oke, kita udah 2 tahun pacaran nih. Bentar lagi kita juga udah mau sarjana semua. Kamu sarjana psikologi, saya sarjana teologi. Gimana kita seriusin? Dan itu berarti saya nikah 2008, berarti itu 2006. Yuk kita seriusin. Gitu. Kita udah 2 tahun, orang tua udah saling kenal, kita juga udah pada kenal semua. Saya dengan adik-adik kamu juga baik hubungannya. Gitu. Ya udah kita seriusin. Akhirnya lamaran saya jauh dari gambaran Hollywood. Jauh dari berlutut, kemudian ngasih cincin dan sebagainya. Akhirnya lamaran terjadi juga langsung pada hari itu, jadi serius ngomongnya. Di restoran itu? Di restoran itu. Waduh Mas, itu berjasa banget ya. Saya lupa kita makan di situ atau enggak ya, saya lupa deh. Begitu. Nah itu lupanya di situ. Nah ketika makan itu akhirnya saya mempropose untuk masuk ke dalam engagement, pertunangan. Dan kalimatnya adalah bukan yang gambaran film-film itu, saya bilangnya sama dia gini, kamu udah tahu saya akan jadi pendeta. Berarti kalau kita nanti akan nikah, kamu akan jadi istri pendeta. Dan kamu udah tahu, kamu kan orang Protestan, aku kan GBI. Berarti kamu nanti akan jadi ibu gembala, meneruskan si papi nih. Waktu om kan manggil om, teruskan om nih. Gitu. Aku gak akan lari kemana-mana, akan teruskan pelayanan itu. Kamu siap gak jadi ibu gembala ke depannya? Dengan saya jabarkan tuh Ci, seperti kayak kita buku
peraturan dibuka. Istri gembala nanti. Pernah bawa ini enggak? Waktu itu buku GBI yang warna hijau itu dibawa ini loh. Untungnya enggak. Kalau enggak kita, kamu hafal dulu buku hijau GBI ini. Begitu. Nah, tapi saya mulai bilang, nanti kalau kamu jadi benar-benar seperti saya tuh mau menginterview karyawan. Wow. Begitu. Siap enggak gitu ya. Nanti kamu siap enggak dengan konsekuensi? Dan saat itu kan kita menganggap bahwa Tante Rina, maksud mami saya, mami aku tuh kan kamu lihat enggak make upan. Begitu. Di momen itu kita bilang, kamu siap nggak seperti itu? Kamu nggak make upan, menanggalkan itu, nggak pakai semua macam-macam dengan segala keinginan Jadi, kamu. benar-benar old school Pentakosta. Old school Pentakosta. Wow. Dan memang istri saya pun bukan tipe yang dandan. Dan memang waktu pacaran pun saya udah keker begitu, bahwa memang ini udah keker cocok lah. Okay. Tapi saya mau confirm ulang gitu Ci. Confirm ulang, jangan sampai takutnya kan pas udah kawin tuh berubah begitu. Saya udah ini loh. Kamu mau jadi istri saya modelnya seperti itu. Dan kamu nanti membesarkan anak-anak dengan challenges-nya adalah ini. Wow. Waduh, benar-benar kayak karyawan. Berat ya? Berat. Makanya jadi saat itu saya akhirnya kalimat proposalnya adalah, kalau kamu mau seperti itu dan siap, kita lanjut. Orang tua saya akan lamar ke rumah kamu untuk kita lanjut. Dan saya belum juga siap untuk merit karena kita masih kuliah. Begitu. Masih ada perjalanan 2 tahun lagi untuk wisuda, begitu untuk lulus, begitu. Nah gimana? Kalau memang kita mau 2 tahun ke depan kita engagement, kita tunangan 2 tahun sampai kita sarjana, supaya jangan kita bikin happy orang tua lah, kita nikah dalam gelar sarjana, begitu. Dan di undangan pun kan ada sarjana, begitu. Nah itu kita engagement 2 tahun. Nah kalau memang kamu nggak siap, kita putus. Wow. Waduh, berat banget ya. Kita putus begitu. Putus sekarang. Supaya 2 tahun ke depan, kamu bisa cari yang lain. Saya juga bisa prepare cari yang lain. Dan itu harus dijawab saat itu juga. Nah saya bilang untungnya saya agak fleksibel. Saya bilang jangan sekarang dijawab. Kamu kapan siap aja deh, kamu jawab deh. Tapi saya serius. Saya milih kamu. Kalau memang kamu siap dengan aturan tadi. Karena kan akan jadi istri gembala, istri pendeta. Kalau siap, ayo kita 2 tahun engagement. Gitu. Wow, amazing. Nah jadi ketika sekarang udah kemarin foto ini 13 tahun, kalau kita nostalgia, saya cuma selalu bilangnya, sorry ya, ngelamarnya modelnya begitu. Akhirnya dia jawabnya kapan? Kalau nggak salah sekitar seminggu lah ya, nggak lama. Seminggu setelah itu. Karena saya agak nge-push juga Ci, saya agak nge-push juga. Ayo kapan. Jawabannya gitu, maksudnya. Jawabannya, ayo kapan jawab. Maksudnya tetap saya bilangnya memang kalau memang kamu nggak mau, it's okay, nggak apa-apa. Kita putus aja. Supaya jangan sampai makin banyak mangkok bakso yang kita makan sama-sama kan nanti makin susah. Begitu memorinya. Iya, peran istri dalam mendampingi Yohanes sekarang dalam menggembalakan gereja ini bagaimana? Dan ternyata memang istri itu saya pikir juga udah mempersiapkan diri dengan baik. Begitu. Mungkin karena memang dengan bentuk model lamaran seperti itu, mungkin itu membuka pikiran dia. Dia dari seorang yang bukan anak pendeta dari gereja Protestan, masuk ke dalam karismatik pun untuk menyesuaikan gak gampang juga. Begitu. Dengan tahu-tahu menjadi, waktu awal mau pacaran aja, saya tanya sama dia, waktu mulai mau nembaknya. Kamu kenal gak dengan Yakob Nahuai? Mau nembak cewek, nanya kenal gak dengan Yakob Nahuai? Dengan dia nengok ke saya dan dia berkata, siapa tuh? Begitu. Waktu dia bilang, siapa tuh? Pendeta. Iya siapa? Itu papa saya. Enggak kenal. Jadi waktu dia berkata begitu, dalam hati saya, hai jiwaku bergembiralah. Oh, karena gak ada pressure nih gak ada pressure. Jadi cintanya benar-benar sama Yohanes Nahuai, bukan Yakob Nahuai ya? Cintanya itu karena Yohanes Nahuai. Karena bukan anak pendeta besar, dapat spotlight, dapat semua fasilitas ke gereja, dapat karpet merah. Begitu. Nah, makanya itulah. Kamu gak jatuh cinta sama teman segereja gitu ya. Begitu. Nah jadi artinya memang bukan teman segereja. Jadi kalau sekarang kita nostalgia itu, ya kita cuma bisa nyengir-nyengir, saya cuma bisa ya sorry ya. Tapi kamu tahu kan challenges-nya kan seperti itu. Dan dia jawab iya gitu akhirnya setelah seminggu. Dan dia jawabnya iya. Gitu. Akhirnya udah kita engagement, akhirnya udah mulai. Nah karena udah engagement, saya bilang sama dia dan ke orang tuanya juga. Karena dia udah pelayanan di gereja dia. Gitu saya bilang, karena kita udah engagement, kamu harus bantu saya di gereja. Supaya kamu mulai dikenal oleh jemaat. Oh iya dong, sangat penting itu. Gitu. Nah, anak-anak kalian bisa ceritakan secara singkat. Oke. Kita 3 anak itu semua laki-laki. Kemudian yang pertama sudah kelas 2 SMP. Namanya Jaden. Kita mau namainnya pun juga struggling.
Nah itu yang baju oranye, ini foto kayaknya mungkin sebelum pandemi 2019. Oke, di mana ini waktu itu? Ini di Bandung. Di Bandung, nice, oke. Di Bandung, kemudian yang paling kanan itu yang oranye itu Jaden, sekarang udah lebih besar dan lebih tinggi, udah SMP kelas 2. Yang kedua itu Jethro, yang di tangan istri saya, baju biru. Jethro pada saat itu pemalu, sekarang malu-maluin. Tapi udah supel banget orangnya, udah oke. Nah kemudian Jeremias yang ketiga, nah mungkin kita tahu lah ya, mau foto dengan anak-anak untuk mendapat perfect picture itu kan susah. Jadi inilah setidaknya perfect picture yang kita upload di media sosial. Gitu. Nah, jadi gimana kalian cara membesarkan anak-anak ini? Apakah dengan cara strict seperti papa kamu besarin anak-anaknya, atau kamu punya style yang berbeda? Ternyata ketika saya dan istri melihat pergeseran yang terjadi dalam dunia gembala pada zaman sekarang ini, bahwa melihat dari anak-anak gembala yang lain, saya melihat bahwa ternyata menjadi anak pendeta zaman sekarang pressure-nya agak sedikit lebih ringan daripada zaman dulu. Lebih ringan, begitu. Karena aliran karismatik pun kan terjadi pergeseran-pergeseran. Bahwa pendeta-pendeta karismatik mulai sekarang agak lebih santai. Betul. Begitu. Cara dress up-nya. Betul. Gitu. Khotbahnya juga nggak seperti dulu gitu ya. Nah jadi akhirnya saya melihat pressure-nya mulai berbeda. Tapi waktu dulu mulai istri saya hamil, anak pertama, kita udah ngobrol bahwa saya akan komit, nggak mau seperti ngomong, kamu harus gini karena kamu anak pendeta. Kamu harus gini karena kamu anak pendeta. Karena itu bikin trauma ya? Itu bikin trauma, gitu. Nah akhirnya saya bilang, yuk kita komit nggak seperti itu. Nah gimana caranya kita bisa ngomong sama mereka? Akhirnya kita bilang bahwa kamu itu, karena kamu anak Tuhan, karena kita orang Kristen, kita harus jadi berkat. Dan apapun perbuatan kita, tingkah laku kita itu memberkati orang atau tidak. Nah jadi kita pergunakan itu. Kalau ditanya apakah itu berhasil atau tidak, masih on progress, kita masih melihat. Gitu. Dan mulai anak pertama saya mulai masuk ke zona remaja. Begitu, mulai masuk ke zona akil balik. Disitulah yang saya belum ngalamin untuk menjadi orang tua remaja. Begitu. Ini baru pengalaman pertama. Gitu. Tapi dengan cara itu saya rasa ada bagusnya juga, karena jemaat-jemaat yang seumuran atau keluarga lebih muda, mereka bisa relate dengan kalian. Betul. Tetapi saya dan istri mulai mengalami bahwa anak-anak kami ini nomor 1 dan nomor 2, kan nomor 3 kan cukup agak jauh tuh. Dia masih 5 tahun, yang nomor 2 udah 10 tahun. Jadi ngomongnya pun mainnya agak beda. Jadi dia ketinggalan sendirian. Jadi yang 2 ini mulai sekolah minggu, dan ternyata kenakalan papanya kabur-kabur terjadi juga di mereka. Ternyata. Begitu. Dan guru-guru sekolah minggu akhirnya datang juga ke saya, mengalami apa yang dulu mereka datang ke Om Yakob. Terus marahnya gimana? Ya kita sih nggak marah, tapi kita mencoba. Memang beda, kalau dulu kan ya Om Yakob, Tante Rina bilang kamu kan anak pendeta gitu. Tapi karena sekarang saya mengalami trauma seperti itu, akhirnya saya bilang kita coba bujuk, ayolah karena kamu perlu firman Tuhan. Karena kamu perlu belajar. Jangan seperti Dedi dulu, Dedi ngalamin waktu kuliah, baru Dedi melek bahwa Dedi perlu Tuhan. Biar kamu dari sekarang, begitu, kamu perlu Tuhan. Nah kita mulai coba robai gitu, dan kita selalu bilang gak boleh ngomong anak pendeta. Gak boleh ngomong anak pendeta. Ya, jadi harus anak Tuhan di atas segalanya, di atas gitu. Anak pendeta gitu. Dan saya mencoba menerapkannya adalah gini, kalau kamu bikin itu, you are hurting our feelings. You are hurting my feeling. Dan memang ketika saya melihat adalah dengan kesibukannya seorang Yakob Nahway dulu adalah hampir gak ada waktu dengan keluarga secara private. Itu saya robah sekarang. Jadi artinya saya memang sibuk, seperti foto pertama tadi dengan tumpukan kertas itu. Tapi ketika when the office hour is finished, I have to go home, gitu. Waktu jam kerja selesai dari kantor, saya pulang harus. Dan itu yang istri saya selalu ingetin. Ayo komitmennya, walaupun kadang-kadang bolong, kadang-kadang sayanya meleset. Tapi selalu istri bantu ingetin, ayo komitmennya adalah kamu ini orang tua, harus hadir bagi anak-anak. Dan saya mengupayakan punya quality time dengan masing-masing mereka. Yang pertama dan yang kedua. Karena mereka udah mulai remaja, kalau kecil kan masih oke lah. Misalnya contoh kita nonton kemarin ke bioskop dengan yang nomor 2, yang nomor 1 maunya main game di rumah dengan temennya udah janji, oke dia nggak mau, saya dengan yang nomor 2 kita berdua, dan di situ ada
kita di Bonding mobil, ya. bonding, kita ngobrol, kita ngantri tiket, ngantri beli makanan, minumannya. Selama nonton pun ada tanya gimana kamu dapat apa nggak dari film itu. Iya. I see. Begitu. Nah itu Dan bonding itu itu yang yang saya nggak dapat dulu. Sangat diperlukan oleh Iya. anak-anak That's ya. good. Di That's situ good. saya masukin bonding itu bahwa kan namanya yang kedua Jethro, 10 tahun, kelas 5 SD. Saya bilang Jethro, kamu harus jadi baik. Seperti di film itu kan, lihat tuh tokoh pahlawannya kan baik kan, makanya disenengin sama orang. Kamu juga harus begitu. Dan saya hindari anak pendeta. Begitu. I Saya see. sebutnya ke That's situ, good. kasih Good, contohnya good. bahwa kamu juga kalau kamu bikin sesuatu, kamu nyakiti hati saya. Iya, iya. Begitu. I Tips see, yang that's good. bagus. That's good. That's Itu apakah itu berhasil atau enggak tahu. Nanti Karena masih panjang time perjalanan. will tell ya. Iya. Nanti ketika anak-anak ini sudah dewasa, sudah lulus kuliah, Betul. nah kita akan Iya. lihat apakah approach yang dilakukan oleh Yohanes dan istri ini sudah bagus Betul. gitu Well, ya. anyway, kita sangat diberkati sekali. Yeah, tentunya thank you dengan ya for being Yohanes Nahwe here. ada di sini. Ada nggak pesan terakhir nih untuk saya rasa akan ada banyak jemaat yang menyaksikan ini. Pesan terakhir untuk mereka, komitmen kamu nih, komitmen seorang gembala senior dari GBI Mawar Sharon untuk jemaatnya. Silakan, secara singkat. Pesan saya buat semua jemaat adalah selalu sama, ke setiap minggu mungkin selipan-selipannya udah ada. Ternyata dengan legacy yang begitu kuat dan besar dari Om Yakob, saya tidak berani merubah visi gereja. Visi gereja itu adalah berkarakter Kristus dan berjiwa misioner. Artinya secara internal kita harus jadi pribadi yang baik seperti Kristus. Kemudian yang kedua adalah kita harus membagikan Kristus kepada orang lain. Dan itu visi itu turun ke dalam visi keluarga. Begitu. That's good. Makanya coba kita aplikasikan bahwa kamu harus berkarakter bagus. Begitu. Ketika misalnya mulai masuk sekolah lagi nih, udah nggak PJJ, pembelajaran jarak jauh lagi kan. Yeah. Kemudian akhirnya sekolah, kita bilang kamu harus jadi berkat. Kamu ketemu teman-teman yang lama. Memang kamu akan struggling mulai membiasakan ketemu orang lagi selama 2 tahun. Iya, betul. 2 tahun gak ketemu orang. Iya, betul. Kamu harus jadi berkat di situ. Jadi komitmen gereja tetap sama, Komitmen gereja tetap sama, bahwa dan ke jemaat visi pun gereja tidak akan tidak berubah. akan berubah. Wow. Jadi ke amazing. jemaat juga gitu. Jadi kalau pesan saya ketemu sama jemaat adalah ayo kita harus berkarakter yang baik. Bukan latar belakang suku kita, mau suku apapun, tapi kita adalah sekarang harus Kristus yang nampak. Puji Tuhan. Jadi artinya berjuang terus untuk merubah keakuan, tetapi menjadi kekristusan. Well said. Amazing. Terima kasih. Terima kasih. Thank you. Thank you so much. Oke, Ya. good. Nah, Bagian terakhir nih. pemirsa, ada doa yang sudah terjawab yang saya bacakan buat pemirsa sekalian ya. Ini dari GBI Lawe Deski Aceh, Paut Epipani ya. Jadi ini jawaban doa selama 6 tahun. Puji Tuhan, anak PAUD kini lebih semangat belajar. Tidak perlu lagi belajar dengan kondisi menghirup debu kotor di dalam gereja. Terima kasih untuk dukungan support pembangunan dari Anugerah Ministries dan tim. Tuhan Yesus memberkati. Jadi rupanya dari program Church Makeover nih ya, bagaimana mereka berdoa selama 6 tahun dan Tuhan jawab melalui pelayanan kami yang ada di Anugerah Ministries. Nah, apabila ada di antara saudara yang masih memerlukan bantuan doa, kontak kami ke call center kami di nomor telepon yang tertera atau melalui email ke doa@anugerah.net. Dan itu gereja yang Church Makeover yang ke-87. Ya, jadi puji Tuhan. Dengan semua kebaikan Tuhan yang ada dan saya rasa ada banyak gereja-gereja yang juga sudah diberkati, nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Nah, sebagai konklusi nih ya, dari apa yang tadi kita bicarakan, yang saya tangkap itu kita banyak bicara tentang panggilan nih ya. Jadi ada satu ayat tentang panggilan yang saya tidak akan khotbahkan, tapi saya akan bacakan aja. Dari 1 Tesalonika 5 ayat 24 nih, saya percaya ini akan menjadi berkat buat banyak orang nih. 1 Tesalonika 5 ayat 24, firman Tuhan di sini berkata, ia yang memanggil kamu adalah setia, ia juga akan mengenapinya. Jadi bagi pemirsa sekalian, siapapun Anda, kita tahu bahwa di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, masing-masing kita pasti punya panggilan Tuhan. Apakah itu menjadi gembala sidang seperti Pak Pendeta Yohanes Nahwe, atau bahkan menjadi penginjil, menjadi rasul-rasul, atau bahkan zaman sekarang kita tahu ada juga panggilan yang menjadi mungkin di bidang politik misalnya. Ya, ada anak-anak Tuhan yang diperlukan untuk mengenapi panggilan Tuhan di negeri ini, di dalam perpolitikan. Ada yang di dalam dunia bisnis, atau mungkin bahkan as simple as menjadi guru di sebuah sekolah misalnya. Atau bahkan menjadi entertainer, menjadi atlet-atlet misalnya. Dan dengan cara itu, kita yang sudah menerima panggilan Tuhan ini, kita tahu pada waktu kita mempersiapkan diri kita dengan sungguh-sungguh, dengan cara apapun juga,
firman Tuhan berjanji buat kita bahwa Tuhan pasti akan mengenapinya. Itu aja buat kita. Dan sekali lagi kami sangat diberkati. Salam buat istri, salam buat mami juga ya. Salam juga buat seluruh jemaat GBI Mawar Saron. Ini adalah suatu perkenalan yang baik. Dan kita berdoa biarlah perkenalan kami menjadi suatu persahabatan yang dalam artinya. Ya, mari kita berdoa. Haleluya. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih hari ini Tuhan. Ada satu panggilan yang besar yang sudah Engkau tempatkan pada diri saudara kami ini Tuhan, saudara Yohanes Nahwe. Kami bersyukur Tuhan bahwa gereja ini dipimpin dengan dipersiapkan secara matang oleh papanya, oleh papinya. Dan Tuhan, legacy yang ditinggalkan akan memperkaya seluruh jemaat. Bukan cuma jemaat lokal, tetapi juga bahkan seluruh tubuh Kristus, seluruh Indonesia, bahkan sampai ke ujung bumi. Berdoa juga untuk masing-masing pemirsa yang sudah menerima panggilan-Mu. Dan kami percaya panggilan yang Kau berikan seperti apa kata firman-Mu, Engkau yang akan mengenapinya. Oleh karena itu kami memberkati para pemirsa sekalian di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita yang percaya dan kita sudah menerima panggilan Tuhan. Katakan amin. Amin. Haleluya. Ya, ya. puji Tuhan. Puji Tuhan pemirsa, kita akan jumpa lagi ya di pekan yang akan datang di hari, jam dan stasiun televisi yang sama dalam program kesayangan kita, right. Good News Program. Yes, bersama dengan kami berdua, saya Daniel Hendrata dan istri saya, Debbie Katarina. Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati. Komunikasi sangat penting di layanan navigasi. Oh, berarti yang di ACC tadi itu belum tentu di bandara ya? Lalu waktu saya mulai masuk ke marketplace, adalah pandangan seperti itu ya. Memang ada ya? Memang ada. Jadi ini apa? Bahkan ada beberapa petinggi yang bilang, ini lulusan sekolah teologi ngapain masuk sini? Oh ya? Iya. Nggak nyambung gitu ya? Nggak nyambung, bisa apa gitu.